Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rizal Sirgiawan dengan NIM 25040100283. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan eh, demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati, SSI MKOM. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa materi kalkulus, yaitu turunan fungsi, turunan menggunakan aturan hasil kali dan bagi, integral tentu, serta menentukan daerah dan luas daerah yang dibatasi oleh dua fungsi. Pada pembahasan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari menentukan turunan hingga menghitung luas daerah menggunakan integral. Pada soal pertama pada bagian A, diketahui fungsi f dari x sama dengan x pangkat 5 per 4 ditambah 2. Untuk menentukan turunannya, kita menggunakan rumus turunan fungsi berpangkat, yaitu turunan terhadap x dari x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi, pangkat 5 per 4 kita kalikan dengan x, kemudian pangkatnya dikurangi 1, lalu turunan dari x, pangkat 5 per 4 adalah 5 per 4 dikali x pangkat 1 per 4. Sedangkan turunan dari konstanta 2 adalah 0, oleh karena itu hasil akhirnya adalah f aksen dari x sama dengan 5 per 4 dikali x pangkat 1 per 4. Selanjutnya kita memiliki fungsi beberapa pecahan. Agar lebih mudah diturunkan, bentuk pecahan kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. 3 per x pangkat 3 menjadi 3x pangkat negatif 3, sedangkan 2 per x pangkat 2 menjadi 2x pangkat negatif 2. Sekarang kita turunkan masing-masing suku. 3x pangkat negatif 3 turunannya adalah 3 dikali negatif 3 dikali x pangkat negatif 4. Sehingga menghasilkan negatif 9x pangkat negatif 4. Kemudian negatif 2x pangkat negatif 2 turunannya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali x pangkat negatif 3. Sehingga menghasilkan positif 4x pangkat negatif 3. Jadi turunannya adalah negatif 9x pangkat negatif 4 ditambah 4x pangkat negatif 3. Jika dikembalikan ke bentuk pecahan dan disamakan penyebutnya, diperoleh hasil akhir f aksen dari x sama dengan 4x dikurangi 9 dibagi x pangkat 4. Lalu kita masuk ke fungsi merupakan perkalian antara dua fungsi. Oleh karena itu, kita menggunakan aturan hasil kali. Rumusnya yaitu turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat, sedangkan V sama dengan sinus X. Turunan dari U sama dengan X kuadrat adalah 2X, sedangkan turunan dari sinus X adalah kosinus X. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus hasil kali, jadi F aksen dari X sama dengan 2 dikali sinus X ditambah X kuadrat dikali kosinus X. Dengan demikian, hasil akhirnya adalah 2X sinus X ditambah X kuadrat kosinus X. Kita masuk ke aturan hasil bagi. Diketahui F dari X sama dengan 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Kita masukkan rumus, yaitu turunan U per V sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen. Semuanya dibagi dengan V kuadrat. Karena fungsi bentuk pembagian kita menggunakan aturan hasil bagi. Pada soal ini pembilang kita misalkan sebagai U, sedangkan penyebut kita misalkan sebagai V. Pertama, U sama dengan 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4. Turunan U adalah 24X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 3. Kemudian V sama dengan X pangkat 3. Turunan V adalah 3X kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai U.
U aksen, V, dan V aksen ke dalam rumus hasil bagi. Setelah dilakukan perkalian pada pembilang, kita memperoleh 24x pangkat 8 ditambah 12x pangkat 6 dikurangi 12x pangkat 8 dikurangi 9x pangkat 6. Suku yang sejenis kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 12x pangkat 8 ditambah 3x pangkat 6 dibagi x pangkat 6. Setelah disederhanakan, dapat diperoleh f aksen dari x sama dengan 12x kuadrat ditambah dengan 3. Lalu kita masuk ke integral tentu. Pada soal pertama, kita memiliki integral dari negatif 1 sampai 1 dari 3 per x pangkat 3 dikurangi 2 per x pangkat 2 terhadap x. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu apakah fungsi terdefinisi pada seluruh interval integral. Perlu diperhatikan bahwa fungsi memiliki x pada penyebut. Ketika x sama dengan 0, penyebutnya menjadi 0 sehingga fungsi tidak terdefinisi. Sementara itu, 0 berada di dalam interval dari negatif 1 sampai 1. Oleh karena itu, integral ini merupakan integral tak wajar atau improper integral. Integral harus diperiksa dari sisi kiri dan sisi kanan titik 0. Integral kemudian dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu dari negatif 1 sampai 0 dan dari 0 sampai 1. Anti turunannya adalah negatif 3 per 2x kuadrat ditambah 2 per x. Ketika x mendekati 0, maka nilai fungsi anti turunan tidak menuju pada suatu nilai hingga. Artinya integral mengalami divergensi, jadi kesimpulannya adalah integral tersebut tidak konvergen atau divergen. Lalu kita masuk ke integral dengan metode substitusi. Integral yang diberikan adalah integral dari 1 sampai 2, dari 2x ditambah 5 pangkat 3 terhadap x. Kita lakukan substitusi dengan memisahkan u sama dengan 2, x ditambah dengan 5. Kemudian turunkan kedua ruas sehingga diperoleh du sama dengan 2 dx. Dengan demikian, dx sama dengan setengah dari du. Karena kita menggunakan substitusi, batas integral juga harus dirubah. Ketika x sama dengan 1, maka u sama dengan 7. Ketika x sama dengan 2, maka u sama dengan 9. Jadi integral berubah menjadi setengah dikali integral dari 7 sampai 9. Dari u pangkat 3 terhadap u. Selanjutnya integral dari u pangkat 3 adalah u pangkat 4 dibagi 4. Karena terdapat faktor setengah di depan atau 1/2, maka hasilnya menjadi 1/8 dikali u pangkat 4. Selanjutnya kita substitusikan batas atas 9 dan batas bawah 7. 9 pangkat 4 adalah 6.561, sedangkan 7 pangkat 4 adalah 2.401. Selisihnya adalah 4.106 rupiah. Selisihnya adalah 4.160. Setelah dibagi 8, maka diperoleh 520. Jadi hasil integralnya adalah 520. Lalu kita masuk ke menentukan daerah antara dua fungsi. Daerah yang dibatasi oleh dua fungsi. Diketahui fungsi pertama yaitu y1 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Sedangkan fungsi kedua adalah y2 sama dengan 2x ditambah 3. Untuk mendapatkan batas daerah, kita terlebih dahulu menentukan titik potong kedua grafik. Pada titik potong nilai y1 sama dengan y2, maka kita samakan kedua fungsi sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Rumus yang kita gunakan yaitu x sama dengan negatif b plus atau minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a.
Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut, kita menggunakan rumus kuadrat. Nilai A adalah 1, B adalah negatif 4, dan C adalah negatif 6. Setelah disubstitusikan ke rumus kuadrat, kita memperoleh X sama dengan 2 ditambah atau dikurangi akar 10. Jadi terdapat dua nilai X, yaitu 2 dikurangi akar 10, dan 2 ditambah dengan akar 10. Selanjutnya, untuk nilai X yang pertama yaitu 2 dikurangi akar 10, lalu kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan 2X ditambah 3. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 7 dikurangi 2 akar 10. Jadi titik potong pertama adalah titik dengan koordinat 2 dikurangi akar 10, koma 7 dikurangi 2 akar 10. Lalu untuk nilai X yang kedua yaitu 2 ditambah akar 10, kita substitusikan kembali ke fungsi Y, lalu diperoleh Y sama dengan 7 ditambah 2 akar 10. Dengan demikian, titik potong kedua adalah 2 ditambah akar 10, 7 ditambah 2 akar 10. Selanjutnya, kita harus menentukan fungsi mana yang berada di atas dan fungsi mana yang berada di bawah. Kita dapat mengambil satu nilai X di antara kedua titik potong, misalnya X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, maka nilai Y 1 adalah negatif 3. Sedangkan nilai Y2 adalah 7. Karena 7 lebih besar daripada negatif 3, maka fungsi Y2, yaitu 2X ditambah 3, berada di atas. Sedangkan fungsi Y1 yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 berada di bawah. Kurang lebih gambaran grafiknya, arsirannya seperti itu. Lalu kita masuk ke menentukan luas daerah. Setelah mengetahui fungsi atas dan fungsi bawah, kita dapat menghitung luas daerah di antara kedua kurvanya. Rumusnya adalah integral dari batas atas bawah, rumusnya adalah integral dari batas bawah sampai batas atas. Lalu dikalikan fungsi atas dikalikan fungsi atas dikurangi fungsi bawah terhadap X. Dalam soal ini, batas bawah adalah 2 dikurangi akar 10, dan batas bawah adalah 2 ditambah dengan akar 10. Kita masukkan fungsi atas dan fungsi bawah ke dalam rumus. Fungsi atas adalah 2X ditambah 3. Fungsi bawah adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Karena fungsi bawah dikurangkan dari fungsi atas, maka kita memperoleh negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Lalu dengan demikian, integral yang kita hitung adalah integral dari 2 dikurangi akar 10 sampai 2 ditambah akar 10 dari negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 terhadap X. Sekarang kita integralkan setiap suku. Integral dari negatif X kuadrat adalah negatif X pangkat 3 per 3. Integral dari 4X adalah 2X kuadrat. Sedangkan integral dari 6 adalah 6X. Sehingga antiturunannya adalah negatif X pangkat 3 per 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 6X. Selanjutnya kita evaluasi menggunakan batas atas dan batas bawah. Setelah batas atas dan batas bawah disubstitusikan ke dalam antiturunan, maka diperoleh luas daerah sebesar 40 akar 10 per 3. Untuk mendapatkan nilai desimal, kita rubah, yaitu akar 10 kita dekati dengan 3,1623, sehingga luasnya kira-kira sama dengan 42,16 satuan luas.
Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut adalah 42,16 satuan luas. Mungkin cukup sekian penjelasan atau paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.